Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu. Ikhwati iman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang yang takwa itu adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Firman Allah, inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Siapakah orang yang takwa itu? Dinyatakan oleh Allah, itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan alangkah bahagianya orang yang bisa menginfakkan hartanya. Sebab orang yang menginfakkan hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Malah lebih daripada itu. Tapi yang ditilai oleh Allah bukan banyaknya jumlah. Tapi yang ditilai oleh Allah yaitu dari keimanan atau keikhlasan orang yang berinfak tersebut. Sebab sungguh berbeda seandainya ada orang punya uang 100.000, dia menginfakkan 50.000. Dengan orang yang punya uang 100 juta, dia menginfakkan 100.000. Justru yang ditilai oleh Allah yang paling besar pahalanya orang yang menginfakkan dari setengah tadi yang sedikit dipandang oleh kita. Allah menjelaskan perumpamaannya, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang ditanam menjadi 7 tangkai. Tiap tangkai menghasilkan 100 biji. Berarti dari setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 lipat kebaikan. Tetapi dikarenakan infak sedekah itu amal yang paling baik itu, sehingga Allah melipat gandakan begitu besar, janganlah kita nodai dengan hal-hal yang dapat membatalkan infak kita. Sebab banyak orang-orang yang besar menginfakkan hartanya, nanti mereka akan nol besar di sisi Allah. Kenapa? Sebab amal kebaikannya itu gagal dengan sendirinya. Apa di antara yang bisa menggagalkan infak itu? Allah menjelaskan hal yang bisa menggagalkan infak atau sedekah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menggagalkan infak-infak kalian dengan menyebut-nyebutnya. Malah Allah menjelaskan orang yang menyebut-nyebut harta yang telah diinfakkannya itu seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Justru Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang seperti itu.
walaupun berapa besar impak yang mereka keluarkan, maka nanti mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantaranya. Dan keikhlasan harus kita pelihara agar impak kita menjadi pahala buat kita sekalian nanti. Hati-hatilah, berimpaklah yang sebesar-besarnya, dan hati-hatilah jangan sampai impak kita menjadi gagal dikarenakan kita menyebut-nyebut apa yang telah kita impakkan. Itulah diantaranya. Yang kedua yang menggagalkan impak itu yaitu orang yang ria. Apa ria? Ria itu orang yang mengerjakan suatu kebaikan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka juga ingin dipandang, ingin dipuji oleh orang. Maka ibadah seperti itu mereka tidak akan mendapat pahala. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam hadis kursi, mintalah kalian pahala kepada yang telah engkau serikatkan dengan kami, sebab kami tidak akan beri pahala dari amal yang telah engkau amalkan itu. Sayangilah impak kalian, sayangilah impak kita, janganlah sampai gagal. Mudah-mudahan sekali lagi segala amal ibadah, terutama impak yang telah kita keluarkan, mudah-mudahan menjadi amalan mutakabbalan, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.